Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spread and our God Allah Subhanahu wa Taala. First, given us season blessing, so we can together in this place in good condition and participation. Secondly, my salat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, was guided us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah to the Islamiyah and the Islam religion. Thirdly, My Excellency for Mr. Muhammad Zaidan Syabrani as the assessor. Now, let me introduce myself. My name is Musa Ibrahim. I live in Karawang, and now I'm from class KJD. Okay, now I'm standing in here. I will explain about my portfolio and my final project. Before that, I'm sorry if my speak English not good or bad. Okay, this is my portfolio. For the first, which contains in portfolio, this introduction or about me. This about me. I'm student at Polytechnic IDN. Now first semester, my major is Computer Network Engineering, and now I have a deep interest in the world of networking. Okay, and then this education. In education, I am vocational high school and the name SMK Mitra Karya Rengas Dengklok from 2023 until 2025. My major in computer and network engineering. Because I entered to SMK Mitra Karya class 11 because in class 10 I'm in boarding school at Tasikmalaya. And now I'm in Polytechnic IDN, become student and program D4 and major computer network engineering. And then this my personal skill. I have two skills. For the first, hard skill and two soft skill. And my hard skill, this first routing, this routing static route and OSPF, dynamic routing, the specifically OSPF, and then firewall is not filter route for blocking situs, and then VLAN and bridging, tunneling like LIP, PPTP, L2TP, and PPPoE, and then QoS or quality of service for bandwidth, subnetting for subnet IP address, and network fundamentals like oscillator models, TCP/IP, and UTP or STP cable trapping. I also making the UTP or STP cable strike and crossover for RJ45 to RJ45, and network management for DHCP or dynamic host protocol, and wireless and hotspot. And my soft skill, I have leadership, problem solving, teamwork, collaboration, and discipline. And then this my work experience. I'm just one work experience in my SMK in PT Dairy Gold Indonesia, produksi cheese in I'm manufacturing staff intern. I'm in that I become an assistant operator and work in the filling department, packaging for packaging cheese and solid wood. And then this I have two project. For the first, I have to SuperLab MTCRA. This MTCRA, which contains in SuperLab MTCRA, there's the material MTCRA like static routing, and then dynamic routing, specifically OSPF, then OSPF redundancy, and OSPF filtering, and then VLAN and tunnel, specifically L2TP tunnel. This my link video for in YouTube. And then the second project, this my book model. The title my book, The Art of MTCNA or Indonesia. This seni dari MTCNA. This module which contains both the material MTCNA like
basic concept, not management, introduction with routing, network DHCP, network management, and then lain-lain. Okay, and then the last, this my certification. I have 3 certification for the first MTCNA, the second MTCNA, the second MTCNA, and the last, this certification of internship in PT Dairy Gold. Actually, I have one more, one certification. This certification, what's UKK? But when I asked to my teacher for soft file, for I enter to my portfolio, yes, he is not membalas my WA. So he just 3 I have certification. Okay, and the last, this my contact me. Okay, that's enough. You can now display to your pen project and please open your book. Yes, Oke, I'm sorry speak Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang buku saya. Buku saya ini adalah yang berjudul The Art of MTCNA. Kenapa saya memilih judul The Art of MTCNA ataupun seni dari MTCNA? Karena bagi saya MTCNA bukan hanya sekedar kita ujian dan dapat nilai dan mendapatkannya saja, tapi tidak mengerti apa spesifik dari MTCNA itu, dari setiap materinya, dari setiap segala macam. Makanya saya mau memilih judul ini agar karena bagi saya MTCNA bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari sekedar itu, kita memahami setiap troubleshooting yang kita hadapi, kita juga memahami setiap materi dari yang basic, dari yang kita hanya belajar untuk fundamental sampai ke tunnel. Dan juga ini untuk isi dari babnya, saya mempunyai 10 bab di sini, yaitu MTCNA, networking fundamental, pengenalan gate routing, DHCP, network management, wireless transport, QoS, bridging, routing, firewall, and tunnel. Dan saya mengerjakan ini selama sebulan. Saya memulai buku ini setelah kegiatan bisnis survival, jadi kurang lebih sebulan, dan total halaman yang saya buat yaitu 250 dengan 47 line. Dan di sini saya akan menjelaskan spesifik salah satu bab yang saya ambil, yaitu tentang bridging. Di sini yang saya pahami, bridge itu intinya menggabungkan suatu interface, mau itu interface WLAN ataupun Ethernet, di mana itu bisa 1, 2 atau lebih yang bisa digabungkan agar agar hanya satu IP address yang kita keluarkan. Ini juga berfungsi agar kita menghemat IP addressnya gitu. Jadi tinggal kita DHCP server ataupun bisa static. Di sini juga saya memasukkan ini labnya konfigurasi bridge yang dasar dan juga tentang VLAN. Saya di sini sedikit menyinggung dengan VLAN, tapi tidak spesifik karena spesifiknya di MTCNA. Di sini kelebihan routing itu yaitu adalah bagaimana router bisa menjadi switch. Nah, karena di virtual tidak ada switch, jadi saya memakainya virtual yaitu bridge. Bagaimana router ini menjadi switch dengan fitur bridge ini agar bisa mendistribusikan VLAN tersebut. Mungkin cukup untuk presentasi saya. Tadi kan saya bilang bahwa misalnya terkait bridge itu kan tadi bilangnya dia untuk melakukan beberapa interface, yaitu interface internet, VLAN dan lain-lain. Nah, saya mau tanya dan mau coba juga kira-kira ketika kita atau di dalam situasi apa kita nge-bridge interface itu dengan interface VLAN. Ya itu dalam contoh maksudnya seperti apa? Jadi ketika ini yang untuk ceritanya yang untuk distribusi VLAN ya. Bukan, maksudnya ketika misalkan
Kalau nge-bridge dasar kan misalkan ether 1 sampai ether 2 jadi satu KP bridge. Ya. Nah, anggap misalkan kita mau gabungin ether 1 sama VLAN 10 misalkan. Dua interface itu kita bridge. Nah, itu kira-kira dalam situasi apa kita bisa implementasi konfigurasi seperti itu? Untuk implementasi seperti itu, seperti misal di perusahaan ataupun di sekolah, ketika ether 2 yaitu mengarah ke ruang guru dan juga ether VLAN yang mengarah sama ruang guru, tapi IP address yang untuk dikirim ke ruang guru, misal VLAN untuk ke ruang guru dan ether 2 untuk ke ruang guru A dan B. Untuk ether 2 untuk ruang guru A, VLAN untuk ruang guru B. Nah, tapi agar menghemat IP, jadi kita menggunakan bridge, kita bridge dan kita kirim IP-nya agar VLAN 10 ini juga mendapatkan contoh 192.168.10.0 dan ruang guru A-nya juga mendapatkan IP sekian dengan IP yang sudah kita buat di bridge tadi. Mungkin itu. Kemudian terkait VLAN, tadi kan kita bisa menjadikan controller itu sebagai switch dengan membuat fitur bridge ini. Nah, kalau misalkan tanpa adanya fitur bridge, kira-kira kita masih bisa nggak menjadikan fitur ini sebagai switch? Bisa dengan fitur switch. Itu memakai router yang asli karena saya pakai VLAN, jadi saya mencobanya pakai bridge. Bisa dengan memakai fitur switch. Oke, bridge bagus. Mungkin satu lagi silakan dijelaskan salah satu materinya. Mungkin saya akan menjelaskan tentang routing. Di sini routing simpelnya yang saya pahami yaitu menggabungkan ataupun proses yaitu memilih jalur terbaik ketika kita saling terhubung antara router satu ataupun antara gedung satu dengan gedung yang lain untuk mengirim suatu jaringan gitu. Jadi ini adalah routing. Tapi di MTCNA ini saya hanya menjelaskan tentang static routing. Jadi static routing ini dia lebih analogi sayanya itu bagaimana kita sebagai manusia sendiri mengatur manual router ini nyambung kemana, router ini lewat mana gitu. Sedangkan dynamic routing di situ dia otomatis kita hanya memasukkan IP networknya dan itu akan otomatis saling terhubung. Dan ini juga klasifikasi routing di mana static routing dan dynamic routing. Di sini dynamic routing juga ada dua, yaitu IGP ataupun interior gateway protocol dan IGP exterior gateway protocol. Ada distance vector protocol dan distance protocol. Dan di distance vector ini dia dihitungnya dengan insya Allah benar seingat saya distance vector ini dihitung melalui jarak, sedangkan distance ini dihitung melalui hostnya gitu, yaitu di sini ada IGRP atau EGRP dan tapi EGRP setahu saya ada di Cisco dan distance protocol OSPF dan ISIS yang memakai host gitu. Dan terakhir ada EGP yaitu BGP, ini cakupannya udah lebih luas, mungkin satu kota atau bisa lebih atau menggabungkan beberapa kota, mungkin sudah cukup. Oke, selain perbedaan yang sudah dijelaskan tadi kan varian static routing sama dynamic routing. Nah, kira-kira kapan kita lebih baik pada static routing dan kapan kita lebih baik pada dynamic routing? Untuk memakai static routing, karena di static routing dan dynamic routing di instance-nya lebih kecil static routing, jadi kita juga bisa untuk static routing ini dipilih ketika ada yang urgent gitu. Yang ada yang urgent seperti contoh saya
network engineer. Dan bos saya pengen untuk ke arah beliau atau kantornya beliau itu sangat kencang gitu. Nah, maka starting routing pilihan terbaik agar ketika ada SPF juga, nah starting routing ini tidak akan terganggu karena SPF itu distance 110 jauh, jadi akan diprioritaskan starting routing. Dan untuk dynamic routing dia digunakannya untuk antar, misal ada satu gedung di mana di situ udah ada beberapa ruangan gitu, udah banyak, jadi itu untuk dynamic routing agar tidak terlalu capek gitu, tidak terlalu capek seorang network engineer itu atau seorang administrator itu. Jadi dan untuk dynamic routing untuk antar perusahaan gitu bisa gitu, dan antar AS ataupun antar yang lainnya. Jadi itu kan. Kemudian terakhir terkait distance, tadi untuk starting routing itu distance-nya berapa? Untuk starting routing distance-nya dia 1. Kalau SPF? Untuk SPF dia 110, RIP 120, dan untuk connected dia 0. Bisa kita ubah nggak kalau kita pakai starting routing si distance-nya? Distance-nya? Ya. Oh, bisa. Bisa diubah untuk kalau SPF kalau tidak ada starting routing ya? Ya, Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau SPF nilai distance-nya bisa? Oh, mohon maaf Pak. Iya, baringan. Untuk dinamik kalau SPF tidak bisa diganti, untuk starting routing kita bisa menggantinya. Kalau SPF dia cara untuk menentukan jalur tercepat dia memakai COS. Satu lagi saya, kapan kita biasanya harus mengganti nilai distance di starting routing? Untuk itu di starting routing materi yang TCRA ada materi tentang failover ataupun load balancing. Tapi di sini kita akan analogikan memakai failover, di mana kita mempunyai 2 jalur agar ketika satu jalur ini mati dan satu jalur lainnya bisa membackup gitu. Jadi itu fungsi untuk starting routing distance-nya. Contoh, saya ingin nyambung ke router. Saya ingin menyambung ke internet ISPA, tapi saya juga ingin melewati agar jaringan saya tidak terganggu. Saya ingin memakai 2 router agar ketika router A mati, router satunya bisa nyala. Jadi di saat saya mengkonfigurasi router saya, untuk router A-nya saya kasih di instance 1, router B-nya saya kasih di instance 2, agar ketika router A-nya mati, router B-nya otomatis membackup itu. Mungkin cukup untuk sistem router materinya silakan bisa diulang. I think enough for me. Thank you for Mr. Muhammad Jidan Sabani. I think enough. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.